Military faces a recruiting crisis, with 3 of the 5 branches failing to meet their manpower goals this year. Big bonuses, loosened enlistment requirements, and new advertising slogans did not push the services out of their slumps. And lawmakers want answers. Saturday marks half a century of volunteers making up the country's armed forces. Yeah, however, today one of its biggest battles is here at home. Fox 43's Logan Perrone breaks down the struggle to recruit new soldiers and what's being done to combat that. It's no secret the U.S. military is struggling to meet its recruiting goals. So the Army is taking a new approach to make sure no one is left behind. In tonight's Eye on Militer Amerika Serikat memasuki masa sulit. Bidang ini perlu merekrut prajurit tangguh yang kuat, berjiwa juang tinggi, dan rela menumpahkan darah untuk negara. Namun saat ini pandangan masyarakat Amerika terhadap angkatan bersenjatanya sangat negatif. Menurut survei dari Gallup, tingkat kepercayaan masyarakat Amerika tahun ini menurun drastis dan menjadi yang terendah selama 2 dekade terakhir terhadap angkatan militer. Di sisi lain, militer Amerika Serikat juga tidak mampu mencapai target perekrutan anggota baru. Tahun ini Angkatan Darat Amerika Serikat kekurangan 15.000 anggota baru. Hal ini mengakibatkan militer Amerika Serikat kekurangan prajurit. Sejak berakhirnya Perang Vietnam, permasalahan merekrut anggota baru mulai muncul. Jika terlihat banyak masyarakat yang mendaftar militer, itu bukan untuk membela negara, namun hanya untuk mendapatkan uang dan makanan gratis. Masyarakat Amerika perlu merasa khawatir akan hal ini, karena Amerika Serikat negara yang sangat berpotensi untuk terlibat dalam perang. Apabila kekurangan anggota militer terus berlanjut, pemerintah bisa saja memaksa masyarakat melalui undang-undang. Amerika kekurangan tentara. Pada tahun 1996, 2 penulis bernama Neil Howe dan William Strauss menerbitkan sebuah buku yang bisa dikatakan memprediksi masa depan. Buku tersebut berjudul The Fourth Turning atau Putaran Keempat. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa sejarah itu bukan terjadi secara acak. Bahkan sejarah Anglo-Amerika sejak 500 tahun lalu mengalami siklus yang berulang. Siklus ini biasanya berganti setelah 80 sampai 100 tahun. Dalam satu siklus, terdapat 4 putaran yang berlangsung selama kurang lebih 2 dekade. Putaran pertama disebut dengan High, era di mana semangat juang sebuah negara sangat tinggi. Masyarakat hidup damai dan percaya penuh kepada pemerintah, dan sebaliknya, pemerintah mensejahterakan rakyatnya dengan sangat baik. Era ini menjadi tahun emas bagi Amerika dan terjadi setelah Perang Dunia II. Putaran kedua disebut dengan Awakening atau kebangkitan. Era di mana banyak masyarakat mulai merasa asing dengan status quo. Pada era ini, mulai banyak terjadi demonstrasi karena penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perpecahan ini mulai membuka jalan untuk putaran ketiga, yaitu The Unraveling atau keteruraian. Pada siklus ketiga ini, masyarakat semakin tidak mempercayai pemerintah karena banyak munculnya kasus korupsi. Banyak sipil yang mempersiapkan diri untuk membuat tatanan baru dan menggantikan peran pemerintah yang sedang menjabat. Putaran keempat, yaitu Crisis atau krisis. Era di mana masyarakat sudah malu menyandang status sebagai warga negara Amerika Serikat, tidak lagi mempercayai pemerintah, sementara itu masa depan semakin terlihat buram karena tidak yakin dengan generasi selanjutnya. Hingga suatu ketika, tiba masa adanya revolusi. Revolusi bisa terjadi dalam damai maupun kekerasan. Namun hal ini akan membawa pada tatanan baru dalam kehidupan bernegara. Saat itulah, siklus 80-100 tahun kembali berputar. Di masa lalu, tidak ada yang tahu arti perang sebenarnya, kecuali mereka sudah turun langsung dalam medan. Namun saat ini, generasi milenial dan Gen Z tahu persis brutalnya kehidupan sebagai tentara. Kedua generasi ini mengetahuinya melalui film-film perang dan beberapa tumbuh dalam perang di wilayah Timur Tengah. Mereka bahkan tahu tentang penyakit mental yang biasa dialami oleh para tentara pasca perang.
Mereka juga tahu bagaimana perlakuan pemerintah atau senior militer terhadap tentara dulu setelah perang. Para tentara sebenarnya ingin merasa dibanggakan karena dampak positif yang mereka bawa setelah perang di mata masyarakat dan negaranya. Menurut Travis Haley, seorang pahlawan perang legendaris Amerika Serikat, perang-perang yang selama ini terjadi semata-mata hanya untuk meraup keuntungan Amerika. Ia mengklarifikasi bahwa teori-teori konspirasi yang bertebaran di luar mengenai perang yang selama ini terjadi itu benar adanya. Hanya ada satu motivasi orang yang masuk ke militer Amerika, yaitu penghasilan. Meskipun tidak ada misi pemersatu untuk menarik masyarakat ikut andil dalam bidang militer, beberapa masyarakat tetap mendaftarkan dirinya ke militer dengan tujuan mendapatkan keuntungan seperti gaji, gelar, dan sebagainya. Namun saat ini, meski upah minimum militer naik, tidak banyak yang berminat untuk bekerja di militer Amerika. Upah para angkatan bersenjata saat ini bahkan masih lebih rendah dari menjadi pramusaji di restoran cepat saji. Belum lagi di militer harus siap mengorbankan nyawa ketika terjun ke dalam medan perang. Alih-alih membuat masyarakat berminat, angkatan militer Amerika malah semakin mengundang pandangan negatif. Iklan militer yang baru-baru ini tayang di publik menuai banyak kritikan dan cemoohan dari masyarakat. Banyak yang menyampaikan bahwa iklan militer tersebut dibuat untuk menyingkirkan ras kulit hitam di Amerika. Selain itu, iklan tersebut juga menggambarkan Angkatan Darat Amerika adalah seorang remaja perempuan yang menyuarakan kebebasan berpendapat, toleransi terhadap kaum LGBT, dan menghargai kesetaraan. Masyarakat menilai, kampanye militer di Amerika berbanding terbalik dengan iklan militer dari Rusia dan Tiongkok. Kedua negara besar ini mengiklankan seorang pria angkatan militer yang gagah dan bersenjata lengkap, sigap dalam segala situasi dan kondisi perang, serta menampilkan kecanggihan senjata-senjata perang yang dimiliki kedua negara tersebut. Dari berbagai kelemahan angkatan militer Amerika di atas, ada satu cabang militer yang masih kuat dan tidak ada masalah dengan rekrutmen anggotanya, yaitu Angkatan Laut Amerika Serikat. Berbeda dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut Amerika jauh lebih baik. Dari segi biaya, meski Angkatan Laut lebih banyak membutuhkan anggaran dalam operasionalnya, namun tingkat keberhasilannya juga lebih tinggi. Jika dilihat dari data Pentagon, sebenarnya banyak warga Amerika yang ingin mengabdi untuk negaranya dengan masuk angkatan militer. Namun banyak yang gugur karena beberapa hal, seperti kelebihan berat badan, tidak lolos tes narkoba, memiliki catatan kriminal, memiliki tato dalam bagian tubuh yang dilarang, dan sebagainya. Salah satu solusi untuk mencegah kelangkaan semakin tinggi adalah membuat RUU militer yang belum dimiliki Amerika selama 50 tahun ini.